Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di minggu lalu itu kita sudah pertemuan awal. Yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan, penjelasan terkait dengan rancangan pembelajaran semester. Ya, pertemuan kita ini ada selama 16 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Di pertengahan di pertemuan ke-6 ke-7 itu kita adakan ujian tengah semester ya. Nah, di minggu lalu itu kita sudah jelaskan semua. Di minggu ini kita masuk di pokok bahasan terkait dengan hukum telekomunikasi dan informatika. Nah, di rancangan pembelajaran semester yang pertama itu ada terkait dengan ruang lingkup pengkajian hukum telematika ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh hukum telematika, kita harus memahami dulu sejauh mana ruang lingkup mata kuliah ini ya, supaya kita bisa memahami ke depan sub-sub yang akan kita bahasakan di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama itu ya terkait dengan ruang lingkup. Yang pertama itu ruang lingkup pengkajian hukum telematika ada istilah namanya komponen ya. Yang pertama itu berkaitan dengan sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. Nah, jadi informasi dan teknologi itu ternyata dia bagian dari satu sistem, ya. Jadi ada satu sistem, ya sistem dia bergerak, ya, namanya informasi dan teknologi. Yang pertama itu ada perangkat keras, ya. Nah, jadi yang perangkat keras itu seperti apa? Ya seperti laptop, ya, handphone, ya. Dan orang selalu mengatakan itu adalah hardware, ya, perangkat keras. Nah, itu. Yang kedua ada perangkat lunak. Nah, inilah yang perangkat lunak ini yang sering kita diskusikan ya dalam informasi teknologi, dan dia selalu mengalami juga perkembangan karena dia sifatnya software, ya. Setiap aplikasi yang ada itu, itulah software itu yang ada di dalam hardware, dan itulah yang digunakan dirancang penggunaan dari sistem hardware itu. Kalau tidak ada softwarenya, tidak ada gunanya itu hardware. Ya. Yang kedua ada prosedur, ada manusia dan informasi. Handphone, laptop tentu kita gunakan sebagai alat komunikasi, ya. Tetapi dia tidak bisa saling terpisahkan karena dia bahagian dari satu sistem hukum telekomunikasi dan informasi. Kenapa? Karena dalam penggunaannya ada rambu-rambu yang dipakai, ya. Ada regulasi dari pemerintah atau penguasa untuk digunakan sebagai rambu-rambu dalam penggunaan informasi, ya. Di situ ada perangkat lunak, ada prosedur. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi, ya, setiap kita download di Play Store pasti ada pengaturan di situ. Ya biasa ya. Kalau kita download itu Play Store, biasa ada di situ ketentuan, ya kan? Terus kita klik ketentuan, ya setuju. Tapi pernah tidak kita membaca itu secara tuntas penggunaan aplikasi itu? Hampir jarang. Begitu kita ada muncul aplikasi baru TikTok, langsung saja download, ya kan? Ada aplikasi baru Instagram terbaru, mau direvisi dari sebelumnya, langsung saja diklik tanpa kita ketahui bahwa ternyata sebelum kita unggah itu aplikasi, biasanya ada di bawahnya setuju, gitu kan? Biasa ada kotak kecil, baru kita klik, dia tanda centang, itu menandakan bahwa aplikasi itu setuju kita gunakan berdasarkan ketentuan yang diatur melalui aplikasi. Nah, itu biasa kelihatan dia ada prosedur dan tentu yang menggunakan yang manusia, ya. Nah, karena itu kita dijadikan sebagai sebuah informasi. Nah, yang kedua ada komponen, ya, ada fungsi-fungsi dalam komunikasi, misalnya input, proses, output. Ingat bahwa semua aplikasi yang kita gunakan di dalam handphone atau laptop tentu itu dia punya fungsi masing-masing, ya. Nah, kalau orang ahli IT, ya, anak-anak mahasiswa informatika itu dia sudah bisa menciptakan itu aplikasi, ya. Dia memang dia ciptakan aplikasi, akan tetapi aplikasi itu yang perangkat itu dia ciptakan, ya, dia gunakan sebagai kebutuhannya sendiri, ya.
Karena sekarang orang ada dua ya. Orang sudah berbasis aplikasi dan itu berbasis program. Program itu semua sudah ada di aplikasi. Ya. Jadi semua program sudah berbasis aplikasi. Orang selalu bilang digitalisasi. Jadi orang sekarang sudah tidak terlalu banyak menggunakan alat-alat tulis ya. Orang sudah menggunakan handphone, gadget, orang menggunakan laptop, perangkat keras, ada softwarenya, tinggal kita mengerti, baru kita paparkan. Beda di zaman dulu ya. Kalau di zaman dulu kan, minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa kalau kita lihat sejarah perkembangannya dulu orang kan hanya menggunakan kertas, gitu kan? Nah, orang pasti menggunakan papan tulis. Sekarang orang tidak usah pakai papan tulis. Sekarang sudah ada ini. Sebenarnya ada teknologi baru lagi yang biasanya itu laser-laser ya. Tinggal ditekan-tekan saja begini dia berubah ya. Tidak perlu lagi ada operator ya, tinggal diklik bisa saja ya. Tapi sekarang semuanya sudah terdigitalisasi. Akhirnya apa? Dia punya konsekuensi tertentu ya. Di situ ada input, di situ ada proses dan ada penyimpanan, ada komunikasi. Ingat ya, semua yang kita hasilkan di dalam aplikasi itu semuanya bergantung kepada kita ya. Kadang kita buat video kita simpan ya. Kadang kita menelpon kita itu bisa menyimpan, akan tetapi semua yang kita simpan itu pasti dia punya aplikasi. Nah, yang berbahaya sekarang karena kita belajar hukum informasi dan teknologi, tentu dia punya konsekuensi hukum. Nah, hati-hati. Coba lihat sekarang berapa banyak orang masuk penjara karena tidak memaksimalkan dan tidak menggunakan komponen ini sebagai sebuah hal yang positif, malah yang negatif. Satu, buat video-video porno, palsu, ya. Apalagi buat konten-konten hoax, disimpan, dilihat, bisa diunggah ke orang, akhirnya bermasalah, ya. Video perkelahian, ya. Itu kalau itu dijadikan sebagai sebuah hal yang negatif, ya pasti kau berdampak kepada orang yang membuatnya, ya. Nah, yang mana Pak itu yang mana itu prosedurnya, regulasinya nanti di pertemuan selanjutnya kita jelaskan pengaturan dan muatan terkait dengan hukum telekomunikasi. Tapi kita dulu pahami dulu yang mana ruang lingkupnya telematika itu ya. Kita lanjut, coba lanjut. Ini ada komponen kedua, ada komponen yang dikenal ada 4 komponen itu ya. Ada konten, ada computing, communication, dan community. Nah, ini yang paling harus kita pahami sekarang ini, ya. Yang harus kita pahami sekarang, ya. Setiap kita menggunakan gadget, ya, pasti Anda pasti bisa memahami ini ya. Bagi anak-anak di generasi Z yang sekarang semua terdigitalisasi, handphone yang selalu mengalami perkembangan teknologi ya, selalu ada perubahan. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, Samsung S1, S2, S3, semakin tinggi teknologinya, tentu pasti penggunaannya juga semakin hebat dan semakin mudah. Nah, ketika kita sudah punya gadget yang terbaru, tentu ada penggunaannya juga itu semakin meningkat. Nah, yang sekarang yang kita kenal ini ya, yang sekarang kita kenal dalam hukum telekomunikasi informatika itu yang selalu menjadi produk setiap orang yang menggunakan media sosial itu ada yang pertama ada konten. Nah, itu konten yang selalu kita dengar ya. Buat apa itu konten? Konten yaitu substansi dari data yang dapat merupakan output dan input. Bagi anak muda sekarang yang zamannya media sosial, ya, sekarang itu kan platform media sosial itu kan banyak ya. Di situ ada WhatsApp, di situ ada Instagram, di situ ada Facebook, apalagi ada Line, tahu sekali pasti pengguna Line dia. Ada Telegram, apalagi Twitter, dan lebih banyak lagi ya. Karena semuanya orang sudah berbasis aplikasi, orang sudah bisa membuat konten-konten dari aplikasi. Orang yang membuat konten tentu memiliki konsekuensi tersendiri karena dia punya akun masing-masing. Makanya ketika kita buat satu aplikasi konten, tentu kita tidak bisa buat konten. Kita dulu masuk sync in dulu. Setelah kita masuk sync in dengan penggunaan pribadi kita, tentu itu menjadi tanggung jawab kita. Ya,
makanya sekarang itu ketentuan di dalam penggunaan aplikasi itu biasanya menggunakan identitas yang tidak boleh dipalsukan. Ya, nah, itu yang sangat berbahaya. Bagaimanapun Anda bisa memalsukan, pasti bisa ketahuan. Karena informasi dan teknologi sekarang sudah bisa berkembang. Ya, biasanya itu kan banyak akun-akun robot, ya kan? Akun-akun robot itu kalau kita bikin buat konten berita-berita yang sifatnya negatif, pasti itu langsung begitu dia heboh, ya heboh, pasti itu polisi sudah ini sudah ditahu, tidak cari akunnya sampai ini. Oh, kau akan bisa bersembunyi. Karena kenapa? Karena di perangkat-perangkat yang kita pakai semuanya sudah terdata secara resmi, ya. Apalagi handphone itu setiap kita beli, ingat ya, perhatikan, setiap kau beli pasti ada beberapa yang kau tanda tangani, biasa ada yang kau setujui, ya. Apalagi kalau kau di HP itu sudah ada nama emailnya, maka Anda tidak akan bisa kemana-mana, ya. Biar kau naik ke gunung, saya bikin konten, kalau saya maki-maki temanku di sini di Purwokerto, aman, saya jauh di gunung. Iya, kau tidak tahu, kau sudah kena data, oh ada di gunung di sana, Jadi hati-hati ya. Yang kedua ada computing. Nah, ini sistem pengolahan informasi berbasis sistem komputer. Nah, sekarang ya di era teknologi yang sudah super canggih, tentu komputer dari masa ke masa dia meningkat, ya. Karena yang kita pakai sebagai hardware dia, ya. Dulu laptop itu, komputer itu bagaimana besarnya? Komputer apa namanya? Kayak tabung gitu ya. Terus CPU-nya besar sekali CPU-nya. Sekarang orang sudah bisa dibawa. Sekarang ada komputer yang sudah tidak pakai CPU besar, tetapi dia sudah layar LCD, ya. Maka itu sudah memudahkan. Karena itu teknologi. Tetapi penggunaannya sama saja. Ya, yang membedakan hanya versi. Tentu yang membedakan ketika versinya beda, pasti beda juga teknologinya ya. Dulu orang masih pakai apa itu yang kaset? Apa dulu itu? Disk ya, itu di segi 4 begini, baru dikasih masuk di komputer. Apa saya masih dapat itu? Kamu masih dapat nggak? Apa kamu nggak dapat kali ya? Masih dapat yang segi 4 begitu di situ ya. Nah, bahkan sebelumnya itu ada lagi yang akan lebih besar.